Salawat dan salam juga tidak lupa kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita adalah orang-orang yang bisa mendapatkan syafaat beliau di akhir hidup kita kelak. Yang saya hormati Direktur Akademik, Bapak Nova Dityananda, kemudian Ibu Nora Dery Sofia, ya, kemudian juga di sini ada Bapak Ibu Dekan dan juga Bapak Ibu Kaprodi. Walaupun saya lihat di sini sangat tidak banyak ya, seharusnya ini ada sekitar 30, kalau ditambah dekan minimal 35 orang yang seharusnya ikut pada agenda pada hari ini. Tapi ya, oke lah. Jadi Bapak Ibu sekalian, terima kasih sebelumnya karena sudah menyempatkan bisa ikut dalam sosialisasi ini. Ini adalah sosialisasi mengenai capaian CPL ya dan RPS MBKM ya. Jadi kan kalau kemarin sempat disosialisasikan mengenai RPS MBKM ya, dengan apa yang harus di apa namanya dicapai apa segala macamnya gitulah poin-poinnya oleh program studi. Sebenarnya ada kelanjutannya gitu ya, yaitu adalah terkait dengan evaluasinya gitu ya, dalam artian capaian apa yang sudah didapat gitu. Dan ini adalah rangkaian tersebut gitu. Karena ini berkaca dari prodi peternakan ya kemarin. Di sini kalau ada kaprodinya mungkin atau yang lainnya. Kemarin itu kan ketika sosialisasi bukan sosialisasi ya. Mereka kan sedang akreditasi ya. Kemudian adalah pertanyaan-pertanyaan dari asesor gitu ya terkait dengan MBKM. Itulah kenapa kok jujur aja ya sosialisasi ini sebenarnya targetnya itu gitu ya. Jadi kita ingin menyampaikan informasi kepada Bapak Ibu sekalian, hal khusus ya bagi mereka yang mungkin sekarang sedang dalam proses reakreditasi gitu ya. Karena pertanyaan-pertanyaan terkait dengan MBKM ini kan baru-baru sekarang gitu pasti akan ditanyakan gitu. Karena ketika akreditasi sebelum-sebelumnya tidak ada pertanyaan-pertanyaan tentang MBKM. Dan itu ternyata cukup banyak gitu pertanyaan-pertanyaan itu disampaikan. Mulai dari kenapa kok MBKM-nya wajib, kemudian bagaimana cara melakukan penilaian terkait dengan capaian MBKM-nya, kemudian dan banyak hal lah kayak gitu. Nah, salah satu yang menjadi masalah adalah yaitu tadi kita tidak sebenarnya tools itu ada, cuma banyak di antara kita yang tidak memahami itu. Jadi ketika ditanya itu kadang kayak seperti nggak ada semua gitu. Padahal mungkin kitanya aja yang tidak paham kalau ternyata itu ada. Mungkin ada di bagian akademik. Bahkan berkali-kali kalau saya tanya Pak Adit, sosialisasi itu kan selalu dilakukan gitu. Tapi ya itu kayak seperti hari inilah, yang hadir kan cuma berapa orang gitu. Jadi ketika nanti ditanya, oh apa kami nggak tahu apa-apa, akademik tidak pernah menyampaikan apapun, ya kenyataannya memang nggak ada yang hadir gitu ketika sosialisasi. Tidak ada yang menyampaikan info apapun gitu. Jadi tidak ada informasi yang didapat. Oleh karena itu, ini salah satu komponen dari MBKM yang ingin kita sosialisasikan. Ini sebenarnya wajib dilakukan oleh seluruh program studi, ya karena ini kan sesuatu yang secara natural, secara alamiah, yang namanya evaluasi capaian pembelajaran kan harus dilakukan, ya kan? Tapi pada kesempatan ini saya tidak akan meminta Bapak Ibu untuk segera menyusunnya. Nah, ini saya sebagai catatan ya. Saya tidak meminta Bapak Ibu menyusunnya sesegera mungkin, tidak. Kami hanya ingin sosialisasi pada hari ini, karena kenapa? Karena kami tahu bahwa ada beberapa program studi yang akan melakukan akreditasi, ya. Baik itu program studi yang reakreditasi, dalam arti prodi lama mau reakreditasi, maupun prodi-prodi yang akan diakreditasi untuk pertama kali. Jadi kalau ditanya oleh asesor mengenai tools-tools terkait dengan capaian. Karena kenapa? Karena hal ini cukup penting ya, karena kita tuh kadang masih bingung gitu, bagaimana cara melakukan penilaian terhadap eh, apa ya, melakukan penilaian terhadap anak-anak kita yang sedang ikut MBKM. Kadang kan cuma by, mohon maaf ini ya, tidak dengan tools gitu. Jadi kita nilai itu dengan by feeling, by perasaan, ya kan. Kemudian dengan ya udahlah yang penting ngumpulin laporan, yang penting ini. Padahal kita nggak tahu tuh tercapai apa tidak gitu. Aktivitas mereka di tempat MBKM. Padahal ada tools untuk melakukan evaluasi itu gitu. Padahal ada bagaimana capaian-capaian yang didapat. Sehingga ketika diminta pertanggungjawabannya terkait dengan penilaian mahasiswa, kita bisa defend itu gitu. Karena kita paham bahwa cara menilainya seperti ini gitu.
berapa persen bobotnya, bagaimana caranya, itu ada semua. Dan ini akan disosialisasikan oleh tim akademik. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini adalah salah satu, sekali lagi saya bilang ya, secara natural, secara alamiah ini pasti akan Bapak Ibu lakukan. Ya, karena ini adalah suatu tuntutan. Ya, kan yang namanya pembelajaran kan pasti harus dievaluasi, dimonitoring, ada capaiannya yang harus kita ya kita analisis dan segala macamnya. Tapi sekali lagi sosialisasi ini bukan workshop, jadi tidak ada, maksudnya Bapak Ibu tidak akan diminta untuk hari ini menyelesaikannya atau dalam minggu depan atau 2 minggu lagi, enggak. Cuma kami ingin menyampaikan apa sih gambaran tentang, yaitu tadi, sosialisasi CPL ini, capaian CPL dan yang lainnya itu. Itu mungkin kalau dari saya, Bapak Ibu sekalian. Mohon para dekan, Bapak Ibu Kaprodi yang lain yang ada di sini, yang mungkin nanti bisa di-share ke teman-temannya yang lain, atau mungkin diingatkan kaprodi-kaprodi yang lain, sekarang sedang berlangsung sosialisasi, jadi tolong bisa hadir, jangan sampai nanti keteteran lagi, ribut lagi setiap mau ngisi nilai MBKM, ya kan? Bahkan ada beberapa dosen yang nggak tahu ngisi nilai MBKM itu di mana gitu ya, teknis sekali gitu. Karena mungkin ya itu tadi, karena kita tidak pernah merasa memiliki program MBKM ini gitu. Demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf ya. Bila taufiq, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, terima kasih banyak disampaikan kepada Wakil Rektor 1, Bapak Amin Reza Mas MSc. Baik Bapak Ibu, untuk kegiatan selanjutnya kita akan menyimak secara bersama-sama, semoga apa yang akan disampaikan nanti bisa menjadi salah satu tolak ukur gitu dalam menilai MBKM yang sudah berjalan ataupun menjadi acuan untuk program studi yang akan melaksanakan MBKM pada semester depan. Untuk kegiatan selanjutnya, saya persilakan kepada Bapak Nova Aditya Ananda sebagai Direktur Teknik Informasi. Baik, terima kasih banyak Bu Nora. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Wakil Rektor 1, Pak Win Ariga. Yang saya hormati juga Kasubir Pengembangan dan Inovasi Akademik. Kita punya Kasubir baru di akademik, itu Bu Nora. Kemudian yang saya sangat hormati juga Bapak Ibu Dekan dan Bapak Ibu Kaprodi. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Warek bahwa tujuan kita hari ini adalah sebenarnya adalah sosialisasi tentang panduan pengukuran CPL. Jadi memang selama ini CPL-CPL yang ada di program studi yang kemudian diturunkan ke dalam mata kuliah di program studi, bahkan termasuk ke dalam CPL itu dibebankan kepada program MBKM, kita kebingungan secara akademik itu melakukan bagaimana mengukur ketercapaian dari CPL-CPL tersebut di tempat-tempat yang kita sudah plotkan. Gitu. Termasuk pertanyaan yang paling banyak tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Win, di sisi MBKM-nya. Nah, kami sebenarnya mengadopsi beberapa penilaian kriteria CPL gitu, pengukuran CPL itu dari panduan penyusunan kurikulum dari KPT itu yang tahun 2020. Di sana sebenarnya sudah disampaikan bagaimana cara kita menilai CPL dari program studi. Nah, kami coba ngambil dari sana apa tabelnya gitu. Kalau tahun lalu kami sudah mencoba untuk kemudian mensosialisasikan bagaimana cara menyusun RPS gitu. Nah, dalam kita menyusun pengukuran CPL, tahapan pertamanya itu RPS-nya harus clear dulu sebenarnya Bapak Ibu. Artinya bahwa RPS ini memang sudah benar-benar mencerminkan bagaimana kemudian CPMK-nya disusun sampai dengan sub CPMK-nya disusun. Sehingga nanti CPMK dan sub CPMK itu bisa digunakan untuk kemudian mengukur CPL yang dibebankan kepada mata kuliah yang bersangkutan. Di dalam RPS
Itu banyak hal kemudian yang kami sampaikan. Mungkin Bapak Ibu sudah sama-sama tahu bahwa eh, agak ribet ternyata setelah teman-teman kita dapat sosialisasi dari teman-teman yang sudah dapat pelatihan pekerti. Oh ternyata selama ini kita menyusun RPS itu eh, masih ada kelirunya. Sehingga kemarin atas bantuan kemarin itu kita minta tolong sama Bu Rita, minta tolong sama Pak Herman, Bu Pak Lukman gitu untuk mensosialisasikan RPS. Setelah beliau-beliau itu dapatkan pelatihan pekerti, kita akhirnya tahu bagaimana kemudian RPS ini disusun. Nah, setelah RPS ini disusun, muncul pertanyaan, saya masih ingat pada saat itu pertanyaannya dari Pak Evan, kalau nggak salah ingat saya. Bagaimana cara mengukur CPL-nya kemudian? Kan sekarang di RPS itu kan kita sudah bisa nih menurunkan dari CPL yang dibawakan ke mata kuliah kita turunkan menjadi CPMK, kemudian menjadi sub CPMK. Masing-masing sub CPMK itu kemudian diukur menggunakan bobot-bobot di dalam RPS. Nah, kemudian bagaimana cara kita mengukur CPL di program studinya? Nah, sebelum kita masuk ke sana, maka saya coba perkenalkan dulu eh, yang coba kita susun ini adalah pengukuran CPL. Nah, ini untuk sedikit memberikan solusi kepada program studi. Kira-kira seperti ini bayangannya yang program studi harus lakukan ketika program studi ingin mengetahui bagaimana ketercapaian CPL tersebut pada mata kuliah yang dibebankan CPL-nya tadi. Tujuannya dari panduan ini sendiri itu ya seperti menjadi pedoman praktis untuk kita di Universitas Teknologi Sumbawa dalam melakukan asesmen ketercapaian pembelajaran lulusan untuk semua mata kuliah dan untuk program MBKM-nya juga. Kemudian landasan hukumnya di sini ada 5 dari Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi sampai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi pada tahun 2020. Kemudian pelaksana dalam kegiatan pengukuran ini pertama Wakil Rektor bidang akademik kemahasiswaan dan sumber daya manusia. Ini akan mengkoordinasikan perencanaan pelaksanaan dan pemantauan serta penilaian pelaksanaan pedoman ini pada tingkat universitas, kemudian dekan dan direktur sekolah pasca sarjana, kemudian ketua program studi untuk melaksanakan pedoman ini pada lingkup program studinya masing-masing, dan dosen. Dosen ini adalah dosen yang pengampu mata kuliah, karena dosen juga akan melakukan dari dari level paling bawahnya itu dari dosen. Dosen melakukan pengukuran CPL itu. Baru kemudian dilakukan di tingkat program studi. Ini beberapa kajian teoritis terkait dengan pentingnya kita melakukan pengukuran CPL. Saya akan lanjutkan saja. Nah, di sini adalah tahapan atau siklus asesmen ketercapaian CPL. Yang pertama, langkah pertamanya adalah kita menentukan capaian pembelajaran atau CPL yang ingin kita akses gitu, yang ingin kita nilai. Jadi bisa aja kita ketika melakukan asesmen itu tidak untuk semua CPL bisa gitu. Kita harus tentukan dulu atau untuk semua CPL bisa. Nah, ini kalau kami boleh memberikan rekomendasi, sebenarnya ketika kita melakukan asesmen terhadap CPL, indikasi pertamanya itu bisa dicapai atau ditahu itu dari ketercapaian jumlah lulusan pada salah satu mata kuliah misalnya. Anggap mata kuliah saya, misalkan mata kuliah perencanaan keuangan. Program studi melihat distribusi nilai dari mahasiswa di kelas saya itu semuanya C. Itu kalau kita lihat dari 20 mahasiswa misalkan 15 orang itu mendapatkan nilai C. 5 orang yang mendapatkan nilai B, B-nya itu cuma 2 orang, B plusnya 1 orang, A-nya 2 orang. Artinya apa? Artinya ini lebih dari 60% sebenarnya mahasiswa di kelas itu memiliki nilai di bawah B, di bawah 66. Berarti kan ada yang bermasalah dari ketercapaian CPL yang kemudian dibebankan kepada mata kuliah tersebut. Nah, dari situ sebenarnya bisa kita berangkat program studi kemudian kita menilai uh, mau menilai nih kira-kira CPL tercapai nggak gitu. Baru nanti dicek
Karena banyak CPL kan, S1 sampai dengan S9 atau S10. Mungkin di dalam satu tempat, di dalam satu waktu, sorry, itu membutuhkan waktu yang panjang sekali untuk melakukan asesmen terhadap semua CPL yang ada. Maka kami sarankan kemudian ketika kita mau akses gitu, maka lihat dulu nilai yang jatuh itu gitu untuk kelas-kelas itu, karena bisa jadi CPL-nya tidak tercapai di situ. Karena jelas nilai eh, ada indikator keberhasilan studi eh, secara apa aturan teman-teman yang akreditasi itu pasti nanti ketemu sama indikator namanya keberhasilan studi. Angkanya itu di atas 75%. Di atas 70%. Nah, ketika kita mencapai rasio 70% kita sudah bisa dapat, kalau di akreditasinya bisa dapat nilai 3. Tapi kalau kita di atas 75%, maka kita bisa dapat nilai 4. Kalau yang di IPETA, kalau di bawah dari angka itu, maka dia masuk ke dalam pemantauan. Artinya, mahasiswa yang kita masuk ke dalam program studi kita itu harus berhasil studi itu minimal 70%. Kalau di bawah itu, dia pasti akan bermasalah. Gitu. Secara yang di IPEPA-nya, atau secara kita ketika melakukan reakreditasi, sehingga kita kehilangan poin di situ. Walaupun nggak ada nilai 0 di dalam kriteria itu, tapi sayang sekali ketika kita hilangan. Maka 70% itu dasarnya, tapi kita kemudian menentukan 75%. Artinya dalam kelas itu yang lulus dengan minimal B itu harus di atas 75%. Nah, kalau di bawah itu berarti CPL yang dibebankan di situ, CPL yang dibebankan di situ tidak tercapai. Itu dasar pemikirannya waktu itu. Jadi dari batas masa studi itu, keberhasilan studi itu, kemudian kita menentukan berapa jumlah batas minimal untuk masing-masing program studi itu menentukan bahwa mata kuliah ini sudah tercapai, sudah bagus, atau perlu untuk ditingkatkan. Setelah kita tentukan capaian pembelajaran apa yang kita ingin akses gitu, atau ingin kita nilai, kemudian kita memilih metode asesmen dan pengukurannya. Metode dan asesmen itu nanti akan dijelaskan di bawah. Mungkin Bapak Ibu sudah baca, tapi nanti akan saya coba mengingatkan kembali gitu. Kemudian yang ketiga, setelah kita pilih metodenya, kita kemudian bagaimana menentukan kriteria ketercapaian CPL. Nah, tapi kriteria ketercapaian CPL tadi yang saya jelaskan tadi, kalau 75%, di atas 75% jumlah mahasiswa kita itu yang dapat nilai B ke atas. 75% juga jumlah dari CPL itu yang tercapai. Cara menghitungnya nanti ada di bawah. Kemudian setelah kita tentukan kriteria tadi, ada 2 kriteria tadi, kita lihat dari jumlah mahasiswa yang lulusnya di atas 6 nilai B, itu harus di atas 75%. Dan kita melihat yang kedua itu dari total bobot kontribusinya dia. Kalau ternyata secara CPL dia kontribusinya itu di bawah 75%, berarti juga tidak tercapai gitu. Dua item itu yang kita lihat. Kemudian setelah kita tentukan kriteria tadi, maka kita masuk ke tahapan keempat, mengumpulkan dan lakukan menganalisis data. Mengumpulkan dan menganalisis data ini tentunya dengan mekanisme kita juga sampling juga, bisa random, atau bisa juga ya kalau lebih baik karena jumlah kelas kita atau jumlah orang yang ada di salah satu mata kuliah misalkan jumlahnya mungkin seratusan gitu, artinya masih bisa diakses gitu, sehingga kita memungkinkan sekali ketika kita menggunakan sampel jenuh misalkan atau sensus, di mana semua dari anggota populasi kita jadikan sampel kita, sehingga setelah kita kumpulkan datanya dan kita melakukan analisis, baru kemudian kita tahu dari mata kuliah mana, di CPL mana, di CPL mana yang tidak tercapai di program studi. Kemudian dari CPL itu di mata kuliah mana kemudian. Ini khusus untuk program studinya gitu. Nanti di mata kuliah mana akan kelihatan yang nilainya itu tidak melebihi dari 75%. Sehingga kita bisa lakukan perbaikan di tingkat prodi untuk memperbaiki tingkat ketercapaian ini. Baru kemudian
kembali lagi nanti menentukan kemudian CPL apa lagi yang perlu kita untuk kemudian assess gitu. Metodenya, saya sampaikan metodenya. Metodenya ada dua cara kita melakukannya, dua tahapan gitu. Tahapan pertama itu kita melakukan asesmen ketercapaian CPL oleh dosen pengampu mata kuliah. Nah, langkah-langkahnya seperti ini, nanti mungkin Bapak Ibu sudah baca, tinggal lihat saja. Nah, cuman saya akan masuk ke dalam tabel di mana kita menghitungnya. Nah, di sini kolom-kolomnya ada CPL yang dibebankan pada mata kuliah. Dalam contohnya ini adalah mata kuliah metodologi penelitian ekonomi dan bisnis di manajemen. Nah, jadi di kolom pertama itu kita akan melihat CPL sama hampir persis sama kayak eh, RPS gitu. Cuman kalau RPS kan di CPMK, sub CPMK ini biasanya. Nah, jadi kita CPL yang dibebankan pada mata kuliah itu apa? Oke, ini 1, 2, 3, misalkan 4. Terus CPMK yang relevan dengan CPL itu apa? Ada 2. Kemampuan akhir yang relevan apa? Sub CPMK-nya apa? Nah, dalam kasus saya ini bisa aja Bapak Ibu nanti CPL-nya 1, CPMK-nya 1, sub CPMK-nya ada 3 misalkan. Bisa aja. Tapi dalam kasus saya ini karena saya menggabungkan CPL itu menjadi 2 CPL menjadi satu sub jadi CPMK, dan dari 2 CPMK itu bisa saya gabungkan menjadi satu sub CPMK, sehingga ngitungnya seperti ini. Tapi relevannya ngitungnya adalah CPL di sini, sub CPMK dari yang untuk CPL itu yang diturunkan itu apa, baru sub CPMK-nya itu apa. Nah, dari situ kita nilai. Nah, di sini ada perkiraan bobot. Bobot itu 30%. Bobot 30% ini tentunya yang saya bilang tadi, RPS-nya harus clear dulu. Sama kayak di pertemuan minggu pertama misalkan ya, di RPS itu sebenarnya kan ada biasanya kita taruh itu 5%, 30%, 5%, 10%, yang dari total keseluruhan dari RPS itu nanti nilainya 100%. Nah, nilai di sini adalah nilai yang kita ambil bobotnya dari RPS sebenarnya. Nah, tentunya bobot di samping RPS itu adalah bobot yang tentang kedalaman, memang menentukannya itu ada subjektif dari dosennya, bahwa merasa bahwa ini nilai sekian gitu. Tapi juga gabungan antara bukan hanya subjektivitas dari dosen, tapi dari kedalaman terkait dengan materi yang diajarkan pada sub CPMK tersebut. 30% misalnya, kenapa dia besar? Karena kedalaman materinya itu dalam, terkait dengan itu. Cuman pertanyaan selanjutnya kan di RPS itu, kalau dia 30%, berarti bagaimana cara kita melakukan pengukuran terhadap itu, asesmen terhadap yang 30% itu. Banyak caranya, bisa Bapak Ibu menggunakan uh, apa ya, wawancara, tanya jawab langsung dengan mahasiswanya. Bisa juga lewat tugas, penugasan, bisa juga lewat misalkan IC, bisa juga dengan kuis. Nah, tergantung. Terserah Bapak Ibu kan, itu karena memang di RPS-nya seperti itu. Nah, 30% ini yang penting adalah bagaimana cara mengaksesnya. Karena pasti harusnya ada di dalam RPS. Nah, dalam kasus saya ini, 30% ini adalah tugas nomor 7 dari mata kuliah saya. Adalah project base. Jadi project base-nya si mahasiswa itu bobotnya 30%. Dan bobot 30% itu untuk menilai sekian CPL. Ada 4 CPL. Nah, setelah itu bobotnya sudah didapat, maka kemudian dari tugas project base itu saya harus melihat nilai rata-rata dari total dari keseluruhan mahasiswa yang ada dalam kelas saya. Saya melakukan total, kemudian dapat nilai rata-rata dari mahasiswa itu nilainya 78. Maka langkah selanjutnya untuk menilainya tercapai apa tidak, kita kalikan bobot dengan rata-rata nilai. Dia ketemu di angka 23,4%. Artinya, kita mau estimasi 30%, tapi tercapainya cuma 23%. Nah, saya coba persentasikan, berarti menjadi 78%. Nah, kalau kita kembali ke standar tadi, 78% ini kan di atas dari 75%.
Artinya bahwa CPL itu sudah tercapai pada mata kuliah saya ini lewat tugas ini gitu. Begitu juga selanjutnya pada tugas yang lainnya, pada pertemuan yang lainnya. Dalam kasus ini CPL-nya ada 2, CPMK-nya ada 1, kemudian ada 1 CPMK tapi ada 2 tugas untuk menilai 1 CPMK itu gitu. Ya udah, nanti tinggal CPMK ini berapa totalnya sub CPMK ini. Oh, sub CPMK ini totalnya 2%. 4%. Berarti dibagi 2% aja tugasnya. Ada 2 tugas berarti sama-sama 2%. Nah, nanti sama juga langkah selanjutnya adalah menentukan berapa nilai rata-rata atau mencari nilai rata-rata dari seluruh mahasiswa yang ada di kelas itu untuk tugas nomor 1 tadi. Akan ketemu, akhirnya saya ketemu dengan nilai 1,62. Ini dekat banget dengan 2%. Jadi sekitar 81% yang tercapainya. Maka kemudian saya bisa menjustifikasi bahwa mahasiswa saya atau CPL yang dibebankan ke MK saya masuk gitu. Itu di pertemuan ini, di sub CPMK ini. Nah, langkah selanjutnya adalah total dari keseluruhannya. Apakah tercapai apa di mata kuliah apa enggak? Maka dijumlahkan saja dari keseluruhannya akan ketemu nilai total, misalkan di sini saya ketemu adalah nilai 77,3. Nah, nilai 77,3 ini saya bilang tercapai. Kenapa tercapai? Ya karena dia melampaui dari 75% standar tadi. Nah, setelah itu saya bisa memberikan report kepada program studi sebagai dosen bahwa CPL yang dibebankan pada mata kuliah saya itu sudah tercapai. Itu di tingkat dosen. Nah, kalau di dalam selanjutnya itu asesmen yang dilakukan oleh program studi. Ada 3 cara program studi yang kami sarankan untuk bisa melakukan asesmen ini. Yang pertama itu dengan cara mengakses seperti ini MK-nya, tapi dia agregasi. Contohnya seperti ini. Yang cara pertama itu pemetaan mata kuliah yang relevan dengan capaian program studi. Jadi dipetakan dulu di program studi mata kuliah apa yang relevan untuk CPL-nya. Saya rasa ini sudah ada di dokumen kurikulum. Misalkan untuk S3, CPL-nya apa bunyinya, berkontribusi dalam peningkatan mutu. Nah, MK yang dibebankan untuk CPL ini kebetulan itu cuma 1, misalnya di program studi manajemen. Karena nggak ada lagi, misalkan untuk kehidupan berbangsa bermasyarakat itu berkontribusi di sini katanya berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan, maka mata kuliahnya itu pendidikan agama dan pendidikan kewarganegaraan dan Pancasila. Oke, maka dia bobotnya 100%. Nah, di dalam mata kuliah pendidikan kewarganegaraan Pancasila itu juga ada banyak CPL dan banyak CPM sub CPMK. Maka program studi itu harus tentukan dulu. Makanya di sini perkiraan menggunakan expert judgment, maksudnya program studi juga harus menentukan dari mana CPMK mana yang kemudian mewakili untuk MK di MK tersebut gitu. Dalam kasus ini saya mencontohkannya itu nilai tugas dari MK Pendidikan Kewarganegaraan dan Pancasila itu tugas bakti sosial. Nah, jadi dari tugas itu saya akan mengakses CPL nomor 3 saya tadi, S3 saya tadi itu. Nah, kemudian ada contoh untuk sikap ke-8 itu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaannya di bidang dan keahliannya secara mandiri. Itu MK yang dibebankan nilai bukan CPL maka kemudian untuk menentukan bobot di S8 ya 100%-nya tadi dibagi 6. Maka ketemu di sini angkanya 16,7. 16,7%. Begitu juga dengan apa CPL lainnya. KU2, KU1, KK1 seperti itu. Untuk menentukan bobot. Nah, baru kita masuk kemudian setelah kita menentukan dari CPL itu mata kuliahnya apa, terus kita menentukan juga
dari mata kuliah itu yang mana, yang tugas keberapa atau asesmen keberapa yang bisa kita gunakan nilainya untuk mengakses sikap tadi atau CPL tadi, ditentukan sama program studi, baru ditentukan bobotnya. Setelah ditentukan bobotnya, maka kita tentukan kriterianya. Kriterianya itu jika nilainya 66. Nilai 66 itu kan B kan ya. B sama dengan. Nah, dan 80% mahasiswa telah mencapai CPL. Nah, 80% itu mahasiswanya itu eh, mempunyai nilai di atas B gitu. Di atas nilai B. Kemudian kita masukkan rata nilainya baru kemudian hitung. Nah, seperti ini Bapak Ibu contohnya. S3 misalkan tadi aspek mata kuliahnya itu kan kewarganegaraan, nilai hanya pada nilai tugas bakti sosial. Hanya itu nilai yang saya lihat untuk mencapai CPL nomor S3 ini. Kemudian kita bisa membuat distribusi angkatan gitu. Menilai angkatan kan di dalam evaluasi kurikulum itu ada yang namanya formatif, ada yang sumatif. Kalau formatif itu kan kita hanya yang existing aja, kalau yang sumatif itu bisa semuanya sampai dengan alumni gitu. Dan dalam kasus ini kita melakukan yang formatif. Eh, di sini saya jadikan 4 angkatan dari 2018, 2019, 2020. Ini kemarin itu asumsinya adalah apa ya? Kurikulumnya berjalan tahun 2020, tapi sudah berlaku pada angkatan 2018 gitu. Sehingga yang mau dilihat ini adalah eh, ketercapaian kurikulum itu gitu. Makanya masuk 2020. Nah, 2021 juga S-nya tetap sama walaupun kurikulumnya berbeda. Jadi masuk 2021. Sebaiknya sih memang sudah masuk 2022 juga gitu. Cuman memang ini dalam contohnya ini saya tidak masukkan 2022. Nah, dari situ kita akan lihat rata-rata nilai dari mahasiswa di tahun angkatan 2018 yang mengambil mata kuliah tersebut, pendidikan kewarganegaraan dan Pancasila. Dan tugasnya itu gitu. Oh, ternyata nilainya rata-rata 82,5%. Nilai rata-rata dari mahasiswa itu. Total mahasiswanya ada 115 yang mengambil pendidikan kewarganegaraan. Nah, sekarang dilihat distribusi nilainya. Oh, orang yang memiliki nilai di bawah 66 itu tidak ada. Tapi nilai yang melampaui 66 atau di atas B, itu nilainya 115 orang. Berarti 100% pada angkatan 2018 itu dia tercapai gitu, karena di atas 80% tadi gitu. Nah, setelah itu dibuatkan rata nilai untuk keseluruhannya. Dari keseluruhan 4 angkatan ini. Ketemu angkanya 82,03. Terus kemudian yang dapat nilai di bawah B itu 1,41%. Tapi orang-orang yang nilainya di atas B itu ada 98 orang. Kita kalikan dengan bobot, maka ketemu angka 82,03. Kalau secara CPL ini dia tercapai karena di atas 75, tapi secara ini juga tercapai karena di atas 80% orang yang mendapatkan nilai B. Gitu. Artinya bahwa secara program studi, CPL yang dibebankan kepada mata kuliah pendidikan kewarganegaraan Pancasila itu sudah tercapai. Karena apa? Karena secara persentase ketercapaian CPL, dia sudah 82,03%, di atas dari 75%, dan secara distribusi nilai, mahasiswa yang mendapatkan nilai minimal B atau di atas sama dengan 66, itu jumlahnya di atas 80%. Dalam kasus ini nilainya 98,59%. Maka kita bisa menjustifikasi kemudian bahwa CPL tersebut sudah tercapai. Begitu juga untuk sikap yang lainnya atau CPL yang lainnya. CPL yang lainnya ini tadi S8 itu dibebankan kepada 6 mata kuliah. Kemudian dari 6 mata kuliah itu dipilih satu nilai yang kemudian mencerminkan CPL tersebut untuk bisa diakses. Nah, dalam kasus untuk mata kuliah pengantar manajemen, manajemen keuangan, manajemen pemasaran, itu digunakan mata tugas UAS-nya, nilai UAS-nya untuk bisa mengakses nomor S8 tadi. Nah, maka kemudian dikumpulkan semua nilai mahasiswa, bukan nilai totalnya, tapi nilai tugas yang sudah ditentukan di awal oleh program studi itu. Tugas apa yang mau
asesmen seperti apa yang mau diambil gitu. Nah, dalam hal ini UAS, berarti UAS-nya dilihat dikumpulkan. Nah, di sini ada 115 orang misalkan, ada 78 rata-rata nilainya mereka 78, 10 orang yang kemudian nilainya di bawah 66, di atas 66 atau B itu 105 orang, berarti itu sudah tercapai secara angkatan ini. Tapi secara total bagaimana, kita harus menghitung total juga dengan kita mencari nilai rata-rata dari 4 angkatan tersebut. 2018 pernah ngambil mata kuliah itu, 2019 juga pernah ngambil, 2020 juga ngambil, 2021 juga ngambil, jadi semuanya sudah pernah ngambil. Nah, nilai total eh, rata-rata nilai dari mahasiswa 4 angkatan itu 79,9. 7%-nya mendapatkan nilai di bawah itu, 92-nya di atas B. Nah, karena dia bobotnya itu terhadap CPL 16,7, tinggal dikalikan persentasenya. Jadi ketemu secara total, nanti ditambahin nanti 79 ini, pengalinya ini ditambahin semua sampai 6, baru kemudian kita bisa mendapatkan nilai total dari persentase ketercapaian CPL-nya. Dari 6 mata kuliah tadi, didapatkan angka 79,11%. Ini di atas 75%, oke. Berarti tercapai secara skor CPL-nya. Tapi bagaimana dengan distribusinya? Oh, ternyata distribusinya juga di atas 80%, yang nilainya di atas B atau minimal B. Nilainya 93. Maka secara keseluruhan program studi dapat menyatakan bahwa CPL-nya sudah tercapai. Nah, begitu juga untuk mata kuliah lainnya. Nah, ini misalkan manajemen strategik, manajemen strategik ini belum pernah diambil oleh angkatan 2021, maka dia hanya bisa dilakukan di angkatan 2019, 2014 sampai 2020. Begitu juga dengan tugas akhir skripsi, di situ angkatan 19 saja yang sudah skripsi gitu. Sehingga yang lainnya nggak bisa diakses. Nah, kita ketemu nilai dari 79,41. Jadi tercapai di situ untuk KU nomor 1. Nah, seperti itu Bapak Ibu dalam menilai CPL yang dibebankan kepada mata kuliah yang Bapak Ibu ampu. Jadi program studi ini peran pentingnya itu untuk menentukan bobot-bobot dari masing-masing mata kuliah itu dan menentukan kira-kira dari mata kuliah tersebut di asesmen mana kita mengambilnya gitu. Bisa dari tugasnya karena itu yang akan sangat mencerminkan CPL-nya gitu. Bisa juga dari UAS-nya. Nah, jadi memang ini tadi gabungan juga antara subjektivitas yang dimiliki oleh program studi dan standar yang ingin dicapai gitu. Jadi tidak berdiri sendiri gitu. Nah, kemudian program studi baru bisa melakukan analisis tadi setelah datanya dikumpulkan, kemudian datanya dianalisis. Baru nanti ketahuan dalam kasus ini untuk CPL S8 ini Bapak Ibu, ada 6 mata kuliah yang kemudian dibebankan CPL ini. Dari ke-6 itu, manajemen operasi ini menunjukkan nilai yang paling rendah. Maka kemudian program studi baru bisa kemudian memberikan saran perbaikan terhadap ini. Oh, berarti di mata kuliah manajemen operasi ini, dia ini nilainya 75 atau di atas 75% gitu. Cuman ternyata secara total dia itu memiliki nilai yang paling rendah 77%, 77,68% dibandingkan dengan mata kuliah yang lain, sehingga ini kita butuh lakukan perbaikan. Walaupun dia sudah di atas standar, tapi sebenarnya dia lebih rendah dibandingkan dengan mata kuliah lain. Nah, analisis seperti ini mungkin Bapak Ibu yang lebih paham untuk menuliskannya. Jadi dari dasar data tadi baru kita bisa analisis. Dari itu baru prodi dapat membuat rencana perbaikan terhadap kurikulumnya. Kalau memang sudah tercapai berarti kita tingkatkan lagi gitu kan. Tapi kalau belum tercapai kita perbaiki untuk mencapai standar yang diinginkan. Nah, kemudian kita juga tadi mengaksesnya pemetaan tadi. Yang kedua itu mengakses asesmennya itu menggunakan produk karya mahasiswa.
Jadi pada contohnya ini misalkan ada mata kuliah kewirausahaan yang kemudian tugasnya itu dia adalah membuat bisnis plan gitu sampai dengan menjalankan usahanya, maka kemudian kita mencoba untuk kemudian mengakses karya tersebut melalui salah satu tugas yang kita pilih tadi, yang dipilih oleh prodi, karena itu tugas mampu mewakili CPL yang dalam kasus ini adalah menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi program manajemen di bidang pemasaran, sumber daya manusia, keuangan, operasional, dan strategi. Baru kemudian ditentukan dari dilihat mahasiswanya yang sudah lulus itu berapa. Ini dalam contohnya ada 5 mahasiswa. 5 mahasiswa itu dilihat hasil nilainya oke, ada dalam penilaiannya itu kan rubrik penilaiannya pasti ada itu untuk tugas itu. Nah, tinggal dilihat distribusi rubrik penilaiannya itu sampai dengan nilai akhirnya apakah dia mencapai ketercapaian 80% tadi. Kalau dia 80% berarti CPL-nya sudah tercapai. Kemudian syarat ketiga itu melakukan analisis respon alumni dan pengguna lulusan. Artinya kita melihat ketercapaian CPL kita ini dari data bukan hanya mata kuliahnya atau tugas yang diberikan kepada dia, tapi dari bagaimana cara dia kerja. Dan ini yang bisa menilai ini adalah si pengguna lulusan tadi. Nah, kita bisa mengakses itu. Beberapa contoh, misalkan S6 ini, kemampuan mahasiswa itu untuk kemampuan dia bekerja sama. Nah, nanti kita minta nilai dari pengguna lulusannya itu tadi. Dalam kasus ini ada 5 mahasiswa. Oke, dari 5 mahasiswa itu nilai yang diberikan terhadap kemampuan bekerja sama si mahasiswa tersebut itu nilainya rata-rata itu 83 sehingga dia tercapai. Nah, 70%, 13% sisanya itu nggak tercapai. Gitu. Nah, selanjutnya berdisiplin. Apakah dia disiplin? Kan bekerja sama, disiplin, apa itu bunyinya S6 itu. Nah, kayak seperti itu. Nah, disiplinnya juga seperti itu. Nanti dilihat, diakses nilai rata-ratanya. Kemudian yang terakhir, misalkan contohnya itu bekerja secara mandiri dan bermutu. Dilihat nih, berapa nilai rata-ratanya. Nah, dalam hal ini nilai rata-ratanya rendah dari hasil dari kantornya gitu. Sehingga berarti capaian ini kita yang bermasalah gitu. Karena dia capaiannya bermasalah, maka bagaimana caranya? Ya nggak mungkin kita ubah dianya. Yang bisa kita lakukan adalah kemudian mengubah dalam MK-MK yang kita bebankan KU2 ini, yang tidak tercapai ini, apa perbaikan yang bisa diberikan gitu. Kemudian dokumen asesmen ketercapaian lab CPL, dokumen ketercapaian sumbangan CPL MK oleh paling dosen paling tidak dalam bentuk tabel yang 3.1 itu bisa lebih, tapi minimalnya pakai standar itu. Kemudian nanti dia akan juga membuat laporan program studi berisi pendahuluan, mana pemetaan asesmen CPL-nya, kemudian metode asesmen yang digunakan, sumber datanya dan kriterianya, kemudian hasil analisis ketercapaian CPL-nya, masuk ke poin kelima itu, simpulan dan rekomendasi terkait dengan asesmen yang dilakukan. Nah, pemantauan penilaian asesmen capaian pembelajaran ini mulai dari tingkat mata kuliah. Di tingkat mata kuliah, ini dosen-dosen yang bersangkutan melakukan penilaian terhadap capaian pembelajaran yang dibebankan kepada mata kuliahnya. Apakah sudah tercapai atau belum? Nah, bagaimana caranya tadi yang di instrumen 3.1 tadi yang saya sampaikan. Kemudian program studi melakukan asesmen terhadap capaian pembelajaran di tiap mata kuliah oleh dosen pengamat mata kuliah. Gitu. Nah, ini 75%, minimal 75%. Kemudian pada tingkat fakultas ini dilaksanakan oleh Wadek, karena kami, kenapa Wadek gitu? Menurut kami, lembaga penjaminan mutu itu kan sudah dihilangkan ya zaman saat-saat ini gitu, sehingga penjaminan mutu itu dibebankan kepada quality control, itu dibebankan kepada wakil dekan, sehingga wakil dekan ini yang kemudian akan mengkoordinasikan pelaksanaannya di setiap program studi dan melihat keterlaksanaan di program studi.
Kemudian di tingkat universitas nanti kami dari direktorat di bagian Warik 1 itu ada direktorat akademik itu yang akan mengordinasikan pelaksanaannya. Hanya saja penjadwalan dan pemantauan ini kami tidak lakukan saat ini seperti yang Pak Warik sampaikan tadi gitu. Kami tidak mengharuskan kemudian, maka tidak bisa kita jadwalkan karena kami tidak mengharuskan bahwa program studi itu harus melakukannya saat ini. Maka silakan Bapak Ibu kalau memang mau lakukan ya silakan, kalau nggak dilakukan saat ini juga nggak apa-apa gitu. Tapi kita sudah punya apa namanya panduannya bagaimana cara melakukannya. Itu dan nanti hasil ketercapaian CPL-nya laporannya itu disampaikan ke Direktorat Akademik itu. Mungkin itu Bapak Ibu untuk pengukuran CPL-nya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, ini sosialisasinya. Kami walaupun kami berharap ini tidak apa ya, tadi disampaikan sama Pak Warek ini adalah tidak bukan suatu keharusan gitu. Tapi kalau mau dilakukan, kami bisa apa ya, bisa diajak berdiskusi Bapak Ibu untuk bagaimana dari metode yang kami jelaskan tadi itu. Kalau Bapak Ibu di Prodi ingin melakukan asesmen. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti RPSMBKM-nya itu khusus untuk ketua program studi. Jadi Bapak Ibu Dekan dan Bapak Ibu Kaprodi yang tidak sedang MBKM, tapi Bapak Ibu Dekan tetap boleh meninggalkan Zoom meeting. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Bu Nora. Baik, terima kasih banyak sama Pak Aditya Ananda atas pemaparannya. Semoga yang disampaikan tadi bisa menjadi salah satu acuan ya untuk mengevaluasi kurikulum atau enggak MBKM yang sudah dilakukan. Bisa dilakukan semester ini mungkin akan lebih baik gitu untuk hasil cobanya sehingga semester ini bisa lebih maksimal. Baik Bapak Ibu kita buka sesi tanya jawab untuk satu seksi 3 orang penanya dulu sebelum kita lanjut ke agenda kedua PPSBKM-nya. Silakan. Baik, sepertinya sudah jelas ya tadi pemaparan dari Pak Adit, Pak Direktur Akademik, sehingga belum ada pertanyaan terkait ini. Nah, tapi kalau seperti yang disampaikan sama Pak Adit tadi, kalau ada diskusi yang ingin ada sesuatu yang ingin didiskusikan terkait dengan terkait pelajaran ini, nanti bisa kita diskusikan gitu, untuk penerapannya. Jadi Bapak Ibu, kalau misalkan belum, oh ya silakan Pak Apon. Oh ya, terima kasih. Jadi sebenarnya bukan pertanyaan nih Pak Adit, mungkin karena kami kan kemarin MBKM sudah selesai ya untuk semester kemarin itu. Nah untuk apa namanya pengukuran CPL ini mungkin kita bisa diberikan mungkin Pak Adit sebenarnya apa namanya file ini gitu sebagai contoh mungkin bisa dipelajari nanti gitu Pak. Kan ini kita mau apa namanya asesmen AMI juga gitu, mungkin kita bisa dikasih untuk dipelajari. Terima kasih Pak Adit. Baik Pak Safwan, nanti file ini sebenarnya ada di surat undangan Pak. Tapi nanti kami akan share juga yang panduannya terkait itu dan ada Excel-nya mungkin ya yang kemarin saya hitung pakai ini gitu. Dasar perhitungan yang di sini. Siap Pak Adit, terima kasih. Oke, siap Pak. Baik, selanjutnya sekiranya ada diskusi 2 orang lagi yang dibahas pada forum ini, silakan. Saya share lewat sini aja ya. Mohon maaf, jadi saya share lewat sini aja ya Bapak Ibu ya. Di Zoom ini, di chat lagi. Terima kasih Pak Adit. Ya. Sebenarnya suratnya kemarin juga sudah ada di grup ini Pak, di grup Kakak Prodi Akademik. Oh iya siap Bu Materi Nora. di bawahnya. Iya, mohon maaf sekali kelewat mungkin. Terima kasih. Saya Pak. Baik Bapak Ibu, kalau sekiranya sudah cukup jelas yang disampaikan tadi, mohon mengisi presentasi yang juga sudah disampaikan pada kolom chat. Nggak ada kayaknya itu benar.
Nggak ada. Oke, masuk sesi kedua. Bisa persilakan apa dekannya itu untuk keluar bisa sih. Terima kasih banyak bilang. Hah? Oh, Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu Dekan, Bapak Ibu Keprodi atas partisipasinya hari ini dalam agenda sosialisasi capaian pembelajaran. Nanti untuk materinya sudah disampaikan juga di grup Keprodi dan juga sudah dikirim ke sini. Sekiranya ada diskusi untuk selanjutnya yang ingin didiskusikan, nanti bisa berdiskusi dengan kami. Untuk kegiatan selanjutnya, karena agenda pertama kita sudah selesai ya dan sudah diskusi tadi sudah tidak ada yang didiskusikan, maka untuk agenda selanjutnya kita akan membahas tentang RPS MBKM. Di sini targetnya mungkin Bapak Ibu yang akan melaksanakan MBKM pada semester depan. Untuk Bapak Ibu yang belum mengimplementasikan MBKM pada semester depan juga, kalau ada kegiatan lain juga bisa mengikuti kegiatan berikutnya. Baik Bapak Ibu, yang untuk sesi kedua nanti kepada Bapak Ibu program studi yang akan implementasikan tentang MDKM di semester ganjil nanti. Semester ganjil tahun ajaran 2024 2025. Baik Bapak Ibu Ketua Program Studi, ini adalah sesi kedua kita tentang RPS MBKM. Jadi target untuk sesi kedua ini yaitu Bapak Ibu Ketua Program Studi yang akan mengimplementasikan untuk MBKM di semester ganjil nanti. Untuk sesi kedua kita akan memulai Bapak Ibu kepada Nova Aditya Ananda di baik, terima kasih banyak Bu Nora. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ketemu lagi Bapak Kaprodi. Semoga nggak bosan lihat saya. Tadi Bapak Ibu Dekan mengingat kesibukan Bapak Ibu Dekan, jika memang ada kegiatan lain boleh meninggalkan meeting, Zoom meeting. Begitu juga dengan Kaprodi. Sekarang ini kayaknya sibuk banget. Orang-orang mau yudisium gitu. Kayaknya lagi ramai sekali program studi sekarang gitu. Kalau memang Bapak Ibu Kaprodi yang tidak sedang MBKM saat ini, juga boleh meninggalkan Zoom meeting. Nah, saya minta waktunya sebentar untuk Bapak Ibu Kaprodi yang saat ini mahasiswanya, di semester depan mahasiswanya akan mengikuti kegiatan MBKM. Saya akan coba untuk mensosialisasikan RPS terkait dengan kegiatan MBKM. Nah, dalam hal ini kita namakan itu rencana pembelajaran semester untuk kegiatan non kuliah. Nah, RPS-nya ini Bapak Ibu dibuat atau disusun oleh program studi yang kemudian boleh dibentuk tim khusus untuk membuat RPS ini. Karena RPS ini akan merangkum 20 SKS minimal itu tadi, mahasiswa untuk rekognisi pembelajarannya di salah satu program
MBKM yang diikuti oleh mahasiswa. Misalkan dalam contohnya di sini program membangun desa untuk kesejahteraan masyarakat atau program Merdeka atau Promer gitu. Program Merdeka itu disingkat program membangun desa untuk kesejahteraan masyarakat disingkat program Merdeka. Disingkat lagi Promer gitu. Sehingga nanti di sini Bapak Ibu tinggal buatkan untuk masing-masing kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa. Kemudian kode MK rekognisi ini, rekognisi ini diisikan kode MK yang menjadi rekognisi untuk kegiatan tersebut. Kan di kurikulum Bapak Ibu sudah ada, tinggal nanti diisikan kodenya. Dalam contoh ini PPAM itu kan contoh yang dari sini. Nah, kemudian program yang diikuti itu program MBKM Mandiri. Kan ada dua, program MBKM Kementerian dan program MBKM Mandiri. Nah, dia Promer ini kebetulan masuk dalam program MBKM Mandiri. Bobotnya berapa? 20 SKS. Semesternya untuk semester berapa? Berarti semester ganjil berarti kan. Nah, tanggal penyusunannya tanggal berapa? Nah, kemudian nanti ada penanggung jawab untuk kegiatan tersebut. Dosen penanggung jawab untuk pembuat apa? Ya kalau bahasa di kita itu kayak koordinator penyusunannya siapa? Nanti bertanda tangan juga ketua program studi. Di sini Bapak Ibu, saya perlu sampaikan di dalam kegiatan MBKM dari semester kemarin, kami melaksanakan kegiatan MBKM, basisnya itu tidak lagi menggunakan proyek-proyek per prodi. Misalkan dulu mungkin di semester genap yang lalu Bapak Ibu masih memberikan proyek-proyek kepada mahasiswa di luar dari proyek yang diberikan oleh penyelenggara program. Dalam kasusnya Promer ini oleh Warek 3 misalkan. Jadi Warek 3 kasih tugas yang harus dilakukan di desa, nanti masing-masing mahasiswa yang ada di kelompok-kelompok tersebut itu, misalkan di satu kelompok di desa Tahan, baru Tahan, misalkan, di situ ada 10 mahasiswa. Dari 10 mahasiswa itu, ada 3 program studi. Jadi ada yang 3 mahasiswanya, ada yang 4, ada yang 3. Jadi totalnya 10 orang. Nah, mereka 10 orang itu punya tugas yang sama dari Promer, tapi punya juga tugas yang berbeda dari program studi. Nah, hal-hal yang seperti ini kemarin setelah kami melaksanakan banyak diskusi FGD dengan beberapa orang, termasuk Pak siapa namanya, Pak Muji dari Universitas PGRI Kediri ya kalau nggak salah. Beliau adalah Duta Kampus Merdeka Jawa Timur. Disampaikan kepada kami bahwa proses itu salah. Kenapa salah? Karena itu nggak itu bukan program Merdeka. Tuh, jadi program Merdeka itu adalah semangatnya itu adalah kolaboratif. Jadi dalam penentuannya itu kalau tetap program studi memberikan proyek seperti yang kemarin genap itu dominan sekali, justru kolaboratifnya itu hilang gitu. Sudah tidak ada lagi kolaborasi. Jadi si orang manajemen itu tidak bisa berkolaborasi dengan orang informatika karena dia manajemen punya proyeknya sendiri, informatika punya proyeknya sendiri di situ. Jadi mereka akan bekerja bersama-sama. Sementara dalam kampus Merdeka itu mendorong kolaboratif. Makanya di dalam project base kita, salah satu isu kita itu ada project base, ada case method yang mendorong kolaboratif tadi gitu. Jadi mahasiswa itu dia diminta untuk saling berkolaborasi. Dan menurut beliau, selain dia tidak kolaboratif, itu juga program studi jadi mahasiswa itu jadi kehilangan juga ruh dari kampus merdekanya, yang dimana kampus merdeka itu sebenarnya menekankan pada kompetensi mahasiswanya belajar, walaupun sesuatu itu adalah hal yang baru bagi dia. Misalkan orang manajemen dia awalnya tidak tahu sama sekali bagaimana cara buat program dan lain-lain. Tapi ketika dia diterjunkan di dalam kegiatan magang dan dia masuk ke dalam divisi misalkan, divisi teknologi yang kemudian dia kerjanya adalah coding, ya dia harus coding gitu. Justru di situ pembelajarannya dia, ketika dia bisa melakukan coding itu, maka dia belajar
untuk buat itu. Sebelumnya dia nggak pernah belajar. Karena dia kemudian mendapatkan PR itu, ya dia harus belajar. Nah, proses pembelajaran terjadi di situ gitu. Seperti itu yang banyak dikoreksi kemarin sebenarnya di UTS Ngajar juga, selain dari Promer, UTS Ngajar juga seperti itu. Proyek yang dilakukan oleh mahasiswa itu sangat bergantung pada program studi. Jadi mata kuliah dia misalkan nih orang mesin, ilmu yang dia dapat di kuliah ini dia sampaikan kepada orang-orang yang ada di sekolah. Begitu juga orang manajemen, orang akuntansi, ilmu yang dia dapat di kuliah disampaikan. Terus belajarnya di mana gitu. Itu katanya. Jadi sehingga jadi kemudian yang katanya menteri itu nggak perlu orang itu teknis banget tahu dalam dangkal saja dia, tapi banyak gitu. Jadi dia pinginnya ada sarjana akuntansi yang bisa nantinya juga buat program gitu. Jadi semua multidisiplin, orang itu diharapkan multidisiplin. Nah, semangat itu tidak terjadi ketika kita mendesain pembelajaran kita seperti itu. Sehingga akhirnya memang dari awal sudah kami sampaikan kepada ketua program studi, setelah ikhlas gitu, program studi itu ikhlas memberikan 20 SKS-nya untuk mahasiswa itu belajar apapun yang ingin dia pelajari. Cuma pertanyaannya kemudian, loh kami kan punya CPL gitu. Nah, inilah kemudian CPL-nya dimasukkan gitu. Makanya kemudian kemarin itu mata kuliahnya nggak diminta mata kuliah yang sebelumnya ada untuk direkognisi. Karena kalau mata kuliah yang sebelumnya ada, nanti proyeknya akan menyesuaikan dengan nama mata kuliahnya. Misalkan mata kuliah kimia, tapi ternyata dia kerjaannya di situ nggak ada hubungan dengan kimia. Ya dosennya bingung nanti, loh bagaimana cara kita menilai si kimia ini gitu. Makanya kemarin disarankan untuk membuat mata kuliah baru. Tapi oke pun dengan mata kuliah yang sudah lama misalkan, jangan terfokus kepada CPMK-nya. Jadi mata kuliah itu jangan difokuskan dilihat di CPMK, yang dilihat adalah CPL-nya karena semua pasti beririsan ke CPL gitu. Semua mata kuliah itu pasti muaranya itu pasti menuju kepada CPL-nya. Jadi kita jangan terlalu terfokus ke CPMK, tapi terfokusnya itu apakah CPL-nya tercapai apa tidak. Maka kemudian di program studi itu harus didesain dulu dari kegiatan yang dilakukan di satu kegiatan program. Misalkan ini Promer. Promer ini kan masuk dalam MBKM yang namanya membangun desa. Promer itu kira-kira CPL yang bisa dicapai oleh mahasiswa di program studi saya apa. Nah, di dalam contoh ini ditaruh. Nah, CPL itu dimasukkan ke sini tuh. Oh, di program studi manajemen nih contohnya. Bahwa S1 itu masuk di dalam kegiatan itu, S2-nya masuk, S3, 4, 5 masuk, 6 masuk, 7, 8 nggak masuk katanya. Ya berarti nggak masuk ke dalam kegiatan itu. 9, 10 masuk gitu. Jadi ada sekitar 8 CPL sikap yang masuk di dalam kegiatan ini. Nah, pengetahuannya apa? CPL apa yang masuk ke pengetahuan? Oh, CPL-nya ada P1, P3, P9. Sisanya nggak masuk dalam kegiatan itu, ya nggak apa-apa gitu. Kemudian KU, keterampilan umumnya. Oh, keterampilan umum 1, mahasiswa mampu menerapkan logis. Baru KU-nya apa? 5. KU 10 masuk. Baru keterampilan khusus nomor 5, mampu mengambil keputusan manajerial yang tepat gitu. Masuk. Jadi setelah diidentifikasi program studi dari CPL dia, kegiatan ini akan dibebankan CPL ini. Nah, inilah CPL-CPL yang kemudian dibebankan, prosesnya sama. Jadi kalau di mata kuliah itu kan ada CPL yang dibebankan kepada mata kuliah. Nah, kalau di dalam program Merdeka ini tidak dibebankan kepada mata kuliah tapi dibebankan kepada kegiatan. Jadi kegiatan MBKM Promer itu atau kalau bahasa kementeriannya itu membangun desa gitu, membangun desa bukan asistensi mengajar, salah sebut tuh saya. Membangun desa itu adalah program Merdeka yang kebetulan kementeriannya belum melaksanakan, itu nggak ada kegiatan di kementerian. Nah, kita bebankan CPL ini di program studi kami, mata kuliahnya sudah di atas gitu. Nah, kemudian setelah CPL-nya sudah dibebankan, masuk ke dalam ranah capaian pembelajaran MBKM-nya dari Promer itu. Ini sama kayak CPMK. Jadi dia masuk ke CPMK-nya. Jadi
Tapi di sini bukan mata kuliah yang di capaian pembelajarannya yang dilihat, tapi programnya gitu. Ada 5. Oke, mahasiswa mampu mengidentifikasikan permasalahan yang ada di masyarakat gitu. Ini gabungan dari CPL-CPL yang ada di sini, menguasai konsep teoritis, menguasai integrasi akademik gitu. Kan nanti masuk ke CP programnya ini. CP program ini disesuaikan dengan CPL yang ada di atas. Gitu. Nanti ada 5 akhirnya CP programnya. Setelah kita lihat program Merdeka itu, nanti di alangkah awalnya itu mahasiswa itu akan mengidentifikasi permasalahan yang terjadi di masyarakat. Jadi dia dalam sebelum menyusun proposal, dia harus tahu dulu masalahnya apa. Step kedua itu baru dari permasalahan yang dia dapat, kira-kira solusinya seperti apa, gitu. Atau konsep yang dia dekati untuk bisa menemukan solusi itu apa. Baru ketiga itu solusinya. Nah, solusinya ini dituangkan sebenarnya nanti di proposal penelitian dia gitu. Jadi proposal kegiatan dia. Yang keempat, mahasiswa menerapkan baru setelah dia susun ini, oke, ini ada masalahnya seperti ini, konsepnya yang kita dekati pakai ini, kemudian solusinya seperti ini, tersusun dalam proposal dia. Baru kemudian dia tentukan itu solusinya, misalkan pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasitas kapasitas UMKM misalkan. Kegiatan yang dilakukan untuk peningkatan kapasitas UMKM itu apa? Misalkan pendampingan. Maka pada tahap selanjutnya mahasiswa itu mampu menerapkan ilmu yang dia peroleh, ilmu yang dia miliki kepada masyarakat gitu. Baru setelah dia laksanakan semua kegiatannya dia itu, baru mahasiswa kemudian perlu untuk mengomunikasikan hasil program. Mengomunikasikan hasil program ini maksudnya adalah mahasiswa itu mampu menyusun laporan, mempresentasikan kepada dosen MBKM-nya dia nanti terkait dengan apa yang sudah dilakukan. Nah, jadi ini yang menjadi capaian pembelajaran dari program Merdeka itu. Ada 5 capaian pembelajarannya gitu. Terus deskripsi singkatnya seperti apa? Kemudian ruang lingkup, kenapa saya merahin ini Bapak Ibu? Di batch sebelumnya, di Ganjil, kita sudah sepakati oleh ketua program studi pada semester Ganjil, bahwa ketua program studi merasa bahwa ini sudah tidak masalah, program studi akan ikhlas gitu, tapi capaian pembelajarannya itu kalau seperti ini juga disepakati gitu. Jadi yang hanya pingin ditentukan sama program studi itu yang di merah-merah ini. Di merah-merah ini apa maksudnya? Dari lingkup MBKM itu kegiatan yang biasa dilakukan sama dia itu apa? Yang berkesesuaian dengan program studi dia. Misalkan ini lingkupnya bisa manajemen desa, kalau di manajemen keuangan desa, anggaran desa. Kemudian dia juga bisa melakukan tata kelola organisasi. Kalau kemudian teknologi produk agribisnis gitu, bisa dia ke situ gitu. Optimalisasi potensi perikanan dan laut, program studi manajemen merasa bahwa itu bisa gitu. Nah, ini dimerahin karena nanti ini akan yang belum disepakati di program studi, jadi program studi harus memetakan yang merah-merah ini kira-kira lingkupnya di program studi akuntansi misalkan, atau program studi bioteknologi, apa ruang lingkupnya untuk program Merdeka. Itu yang mereka teman-teman itu sepakati untuk dimerahkan saja. Jadi ini akan diubah oleh ketua program studi dan tim RPS yang dibentuk oleh ketua program studi. Nah, nanti di sini ada tim dosennya, tim dosen yang menyusun RPS ini. Kalau syarat ini sebenarnya nggak perlu sih sebenarnya, karena di kita wajib gitu kan. Jadi ya nggak perlu lah syaratnya sebenarnya. Cuman nggak apa-apa lah taruh ini syaratnya. Kemudian, nah layaknya RPS seperti dia harus punya bobot. Di sini kan yang dinilai itu adalah CP programnya kan. Berarti mahasiswa di CP program pertama tadi, mahasiswa mampu mengidentifikasi permasalahan yang terjadi di masyarakat. Aktivitas belajar mahasiswanya apa? Ada 3, tadi dia akan berkolaborasi bersama teman-temannya ini, lakukan survei ke lapangan untuk mengidentifikasi permasalahan apa yang terjadi di masyarakat. Kemudian dari hasil survei itu dia akan mengidentifikasi bersama teman-teman kelompoknya apa masalah-masalah urgent yang mereka bisa laksanakan. Nah, nanti akan ada laporan progres FGD-nya.
Nah, kegiatan itu diakses menggunakan 5%, bobot 5%. Nah, mata kuliahnya adalah mata kuliah yang menjadi rekognisi dalam kegiatan itu. Gitu. Nanti bentuk penilaiannya itu dari logbook mahasiswanya. Kalau mahasiswanya, nanti mahasiswa kan langsung ngisi logbook tuh. Kemudian selanjutnya begitu juga dengan di CP program nomor 2 itu mahasiswa mampu mengembangkan pemikiran dan wawasan dalam memahami dan memecahkan masalah yang berkembang di masyarakat secara interdisipliner dan lintas sektoral dengan tetap memahami budaya lokal. Nah, aktivitas belajar mahasiswa seperti apa? Ya, mereka secara kelompok menelaah kritis dan menganalisis permasalahan yang terjadi di masyarakat. Dan itu kemudian dia bisa merumuskan masalah apa yang kemudian mereka lakukan untuk mereka laksanakan. Nah, bobotnya itu 5%. Selanjutnya, mahasiswa mampu menyusun solusi. Nah, di sini bentuk penilaiannya adalah proposal kegiatan. Jadi sebenarnya kalau mahasiswa itu sudah mencapai proposal kegiatan, dia sudah buat proposal kegiatan untuk kegiatannya dia itu sudah angka persentase nilainya dia sudah 40%. Karena untuk proposal kegiatan itu sendiri nanti 20% nilainya gitu. Dari yang dilihat oleh dosen MBKM-nya. Terus mampu mahasiswa menerapkan ilmu dan pengetahuannya. Nah, ilmu dan pengetahuannya itu nanti dilihat dari laporan pelaksanaan programnya. Nah, laporannya nilainya 30%. Baru mahasiswa itu dapat mengomunikasikan hasil program. Ini dilihat dari presentasi mahasiswa. Jadi mahasiswa itu nanti presentasi kepada dosen pembimbingnya terkait dengan hasil laporannya dia. Nah, ini nanti menyusun artikel ilmiah kemarin keluaran eh, program Merdeka itu Pak Rektor minta untuk artikel ilmiah. Artinya kan itu sama kayak kegiatan pengabdian masyarakat. Jadi mahasiswa diminta untuk kemudian menjadi luarannya, bukan hanya laporan kegiatan dia dan expo misalkan, tapi juga mahasiswa itu membuat artikel ilmiah dan membuat tulisan artikel populer pada media massa. Nah, itu yang menjadi nilai 40%. Ini bisa dikonfirmasi, asesmennya itu bisa dilakukan dengan bentuk presentasi. Mahasiswanya presentasi dan harus mahasiswanya itu presentasi kepada dosen pembimbing MBKM-nya gitu. Sehingga nanti total nilainya bisa 100%. Nah, dari nilai inilah kemudian mas dosen itu memberikan nilai kepada mata kuliah, dosen MBKM memberikan nilai kepada mata kuliah yang menjadi mata kuliah rekognisi pembelajaran di luar kampus untuk program Merdeka. Gitu Bapak Ibu. Nah, jadi dosen sudah tidak punya harusnya sudah tidak apa ya, tidak bingung lagi memberikan nilai kepada mahasiswanya. Kenapa? Karena kita sudah punya RPS-nya dan kita sudah punya capaian pembelajaran yang ingin didapatkan pada program tersebut. Tinggal diakses saja program itu gitu. Nah, tapi RPS-nya dibuat di tingkat program studi gitu. Nah, untuk yang kegiatan yang lain tinggal disesuaikan saja Bapak Ibu untuk yang magangnya seperti apa, terus UTS mengajar seperti apa, penelitian seperti apa. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan Bapak Ibu untuk RPS-nya. Jadi RPS ini nanti akan saya bagikan ke program ke Bapak Ibu semuanya untuk kemudian menyesuaikan dengan yang terjadi di program studi. Nah, nanti dari RPS ini yang akan menjadi pegangan bagi dosen kemudian untuk melakukan asesmen terhadap mahasiswanya. Jadi nilainya mahasiswa, kita kan sama-sama dosen, dan dosen pembimbing MBKM adalah dosen yang kemudian mengakses itu. Kalau RPS-nya sudah ada kan sebenarnya lebih gampang gitu. Mungkin itu aja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Bu Nora. Baik, terima kasih banyak Pak Adit atas pemaparannya. Bapak Ibu tadi sudah disampaikan tentang RPS MBKM yang akan menjadi acuan untuk di semester ganjil
bagaimana membuat RPS-nya mungkin untuk program studi yang belum ada RPS PPKM-nya nanti bisa disusun, setelah itu bisa diimplementasikan gitu dengan mahasiswa yang mengambil MBKM di semester ganjil dan selanjutnya akan dilakukan assessment. Untuk selanjutnya yang apabila ada yang ingin didiskusikan terkait dengan penyampaian untuk RPS MBKM, disilakan Bapak Ibu Ketua Program Studi disilakan. Baik, kalau misalkan tidak ada pertanyaan atau suatu hal yang didiskusikan, seperti penyampaian tadi Apa sama lambung? sudah sangat jelas Bapak Ibu ya. Nanti semoga ketika implementasinya untuk RPS-nya Asam bisa lambung. disusun terlebih dahulu untuk yang belum menyusun RPS. Setelah itu ketika mahasiswanya turun ke lapangan bisa disesuaikan dengan RPS yang sudah disusun. Begitu juga dengan assessment-nya bisa dilihat dari hasil RPS yang sudah disusunnya sehingga dalam proses MBKM-nya bisa tersalurkan dan bisa dinilai, bisa dievaluasi dengan baik. Baik, kalau misalkan tidak ada pertanyaan untuk kegiatan kita pada pagi hari ini, kita tutup Bapak Ibu kalau tidak ada yang didiskusikan. Assalamualaikum, maaf Mbak Nora, boleh nggak saya sedikit bertanya? Oh iya, silakan Ibu, silakan Ibu Susina. Saya dari Prodi Senitari, Mbak. Kebetulan untuk tahun ini di Prodi Senitari tidak ada mahasiswa yang bisa ikut MBKM. Terus apakah saya juga ikut menulis membuat RPS ini atau enggak gitu? Eh, Materi yang pertama dikirim sama Pak Adit tadi bisa juga dikirim melalui via WhatsApp enggak Pak? Minta tolong Pak, karena saya Zoom-nya pakai HP jadi nggak bisa saya ambil. Makasih, itu aja. Baik, terima kasih Bu Susina. Nanti untuk materinya dikirimkan ini Bu ya, dikirim kembali untuk RPS-nya mungkin bisa dijawab Pak. Tadi pertanyaannya Ibu Susina, semester ini tidak ada MBKM, terus beliau menanyakan apakah tetap membuat RPS-nya gitu. Kalau memang sudah MBKM Bu nggak perlu lagi buat RPS. Gini Pak, mahasiswa saya angkatan 2021 kan tidak ada Pak. Jadi artinya mahasiswa yang semester ini nggak ada yang ikut MBKM. Harusnya kan saya jadwalnya kan ganjil ini semester 5 depan gitu. Tapi berhubung mahasiswanya yang sudah tidak ada lagi gitu. Mahasiswanya. Jadi apakah kami dibebankan juga untuk membuat RPS atau enggak gitu? Enggak Bu, jadi sejauh mahasiswa Ibu tidak ada yang berkegiatan di kegiatan program MBKM, jadi RPS-nya nggak perlu dibuat karena memang nggak ada yang dinilai. Baik Pak, terima kasih. Oke Bu Sumina. Jadi mungkin kalau ada pertanyaan, jadi saya sampaikan nanti. Jadi RPS ini sekali lagi Bapak Ibu adalah pedoman yang akan digunakan oleh dosen MBKM-nya, sehingga nanti harusnya dosen sudah tidak lagi bingung untuk kemudian melakukan penilaian terhadap kinerja mahasiswanya karena sangat umum sekali yang harus dinilai. Tapi dosen MBKM nanti punya apa ya? Karena dia umum, jadi misalkan mengidentifikasi permasalahan, ya permasalahannya itu nanti disesuaikan bukan dengan kompetensi si dosen juga gitu. Karena ingat bahwa mahasiswa itu nanti akan berkolaborasi dengan mahasiswa yang lainnya sehingga dia itu bisa aja dalam mengidentifikasi permasalahan yang terjadi itu tidak sesuai dengan bidang dia gitu. Tapi proses dia mengidentifikasinya itu yang kemudian dikejar oleh dosen pembimbing MPKM-nya gitu. Prosesnya untuk mengidentifikasi itu. Karena prosesnya nanti bisa jadi mahasiswa manajemen yang disuruh tentang buat data desa misalkan, database desa itu mungkin orang informatika itu lebih paham gitu. Tapi anak manajemen yang akhirnya di desa tersebut dibutuhkan, disuruh buat itu gitu. Sehingga dia belajar akhirnya gitu. Nah, proses dia mengidentifikasi permasalahan yang diidentifikasi oleh program studi.
Karena pembelajarannya di situ Bapak Ibu. Jadi sebenarnya penekanannya sebenarnya di dosen pembimbing MBKM itu kemarin itu makanya dia dosen pembimbing MBKM-nya itu bisa aja dari program studi yang berbeda, tapi diutamakan yang sosial tetap sosial, yang sains tetap sains, sehingga nanti dalam mendekati permasalahan yang terjadi, itu dosennya itu punya apa namanya, punya pandangan gitu. Jadi mahasiswanya nggak terlalu susah gitu. Nah seperti itu nanti di dosennya jadi tinggal ngarahin aja mahasiswanya. Nah di dalam MBKM itu nanti program MBKM itu akan ada dua. Yang pertama adalah dosen pembimbing lapangan dan yang kedua itu adalah dosen pembimbing MBKM. Nah ini harus dipisahkan Bapak Ibu. Dosen pembimbing lapangan adalah dosen yang memastikan mahasiswanya memang berada dan berkegiatan berkelakuan baik di lokasi kegiatan. Dosen pembimbing lapangan itu diwajibkan datang ke lapangan dan ditunjuk oleh penyelenggara program MBKM. Penyelenggara program MBKM itu ada 4 di tempat kita Bapak Ibu yang secara mandiri. Yang pertama UTS mengajar, itu koordinasinya dari subdirektorat pengembangan dan inovasi akademik untuk UTS mengajar. Kemudian ada namanya UTS internship. UTS internship ini dari direktorat kemahasiswaan. Itu yang kemarin Pak Sherwin dan Mas Oji sosialisasi gitu. Kemudian nanti DPL-nya ditunjuk oleh dari direktorat kemahasiswaan gitu. Kemudian program Merdeka itu dari direktorat penelitian riset dan inovasi ya kalau nggak salah, saya lupa nama barunya dari direktorat tepatnya direkturnya adalah Pak Wirya. Kemudian Pak Wirja itu Eureka penelitian. Direktorat Pengabdian Masyarakat itu yang Pak Joni tadi promernya. Nah, satu lagi itu inkubasi bisnis itu atau UTS Launchpad itu untuk UTS penanggung jawab UTS Preneurship. Jadi kita punya 5 program MBKM mandiri di luar dari program yang dilakukan oleh kementerian. Nah, kalau kementerian, mahasiswa yang lulus MSIB akan menjadi koordinasinya dengan Direktorat Kemahasiswaan. Karena dia yang sama-sama magang gitu. Magang itu di Direktorat Kemahasiswaan. Kemudian kalau yang mahasiswa yang lulus kampus mengajar ke pengembangan dan inovasi akademik. Nah, itu tugasnya DPL. Nah, kalau dosen MBKM itu kita menentukannya juga. Nanti kita minta listnya dari program studi untuk nama-nama dosennya. Nanti kita akan coba bantu plot dari penyelenggara juga untuk dosen MBKM. Nah, dosen MBKM akan mendapatkan 2 SKS. 2 SKS ini bukan pengajaran Bapak Ibu. Jadi kalau kita itu di bidang A itu ada namanya pendidikan. Pendidikan itu terdiri dari pengajaran, yaitu kita ngajar mata kuliah. Kemudian pembimbingan, bisa membimbing mahasiswa dalam kegiatan pembelajaran di luar kampus, KKN, PKL, dan lain-lain. Itu nilainya kalau di BKD 2 SKS. Kemudian membimbing mahasiswa skripsi, kemudian membimbing mahasiswa tesis. Nah, khusus untuk peraturan BKD UTS, dosen itu harus 20 SKS di bidang pengajaran. Jadi dari pendidikan yang banyak itu di UTS itu yang diakui 12 SKS itu hanya pengajaran saja. Nah, rektor itu memberikan satu lagi selain pengajaran, itulah kemudian namanya dosen MBKM. Dosen MBKM itu nilainya 2 SKS, jadi dia dihitung sebagai SKS yang 12 yang harus dicapai oleh dosen di setiap program studi. Jadi dia sekali lagi tidak masuk ke dalam SKS pengajaran, jadi tidak akan ada namanya terklaim di SKS pengajaran, tapi dia masuk ke dalam SKS bidang B kalau nggak salah atau bidang C. Jadi pendidikan itu ada A, B, C sampai dengan berapa itu di H kalau nggak salah. Nah, di UTS 12 SKS itu hanya ngajar yang bidang A saja. Tapi ada pengecualian sekarang dengan menambah bidang C-nya, tapi C-nya itu dosen pembimbing lapangan atau pembimbing
KKN itu sebenarnya juga di Dikti itu 2 SKS. Tapi di kita dosen pembimbing lapangan dan dosen pembimbing KKN itu tidak masuk dalam hitungan yang 12 SKS wajib dipenuhi dosen. Tapi dosen yang membimbing mahasiswa berkegiatan di luar kampus yang sama bidangnya sama KKN tadi, sama-sama 2 SKS, diakui. Tapi kalau dosen KKN tidak diakui 2 SKS. Jadi gitu Bapak Ibu, itu yang didapatkan oleh dosen MBKM. Nah, dosen MBKM ini karena dia masuk ke dalam hitungan yang 12 SKS, dia tidak diberikan honor oleh penyelenggara program MBKM. Dan dia harus menilai 20 SKS mahasiswanya. Nah, dosen pembimbing lapangan, dosen yang akan yang bisa diberikan oleh penyelenggara program MBKM itu honor karena dia tidak diakui di dalam pengajarannya. Itu kesepakatan yang sudah disampaikan oleh rektor. Jadi biar jelas gitu beda antara dosen pembimbing lapangan dan dosen pembimbing MBKM. Beberapa program studi, beberapa dosen kemarin menyampaikan tanya saya kok nggak masuk ke dalam BKD-nya ya gitu. Ya karena memang nggak pernah bisa masuk dia di dalam pengajaran karena dia bukan ngajar gitu. Dia masuk ke dalam membimbing mahasiswa yang juga diakui oleh Dikti 2 SKS gitu. Dan UTS mengakui juga 2 SKS gitu. Cuman kalau di UTS dulunya 12 SKS hanya ngajar saja. Tapi yang lain-lainnya itu nanti dihitung. Kalau di sekarang dihitung yang lain-lainnya hanya MBKM saja, jadi 2 SKS. Jadi dia masuk ke bidang C. Nah, itu makanya nanti SK kami berikan dan sebenarnya program studi ini punya admin PDDikti. Nah, di awal semester setelah SK keluar, dosen-dosen yang menjadi dosen MBKM di program studi itu silakan oleh admin program studinya, dalam hal ini adalah sekretaris prodi, sudah disampaikan oleh rektor bahwa PDDikti program studi itu dipegang oleh sekretaris prodi. Nah, sekretaris prodi itu harus mendata dosen-dosen MBKM-nya dan kemudian melaporkan di PDDiktinya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi clear. Jadi sekali lagi PDDikti sudah disepakati, PDDikti menjadi ranah sekretaris prodi. Jadi sekretaris prodi yang bertanggung jawab ketika pelaporan PDDikti itu ada yang salah, ada yang kemudian dosennya tidak terekam dan lain-lain gitu. Karena aktivitas mahasiswa, dosen itu banyak membimbing mahasiswa berprestasi gitu. Tapi kasihan dosen-dosen itu karena kenapa? Dia tidak dilaporkan ke PDDiktinya gitu. Karena program studinya itu tidak melaporkan. Kalau di Siakat itu hanya kita bisa tarik data mata kuliah begitu. Dosen kegiatan-kegiatan lain yang di bidang A itu kan banyak dosen kita bisa menarik itu yang tugas akhir juga bisa membimbing mahasiswa itu juga bisa kita tarik dari Siakat sama pengajaran. Tapi ada yang bidang mahasiswa itu dosen itu menjadi pembimbing PKL, dosen itu menjadi pembimbing magang, dosen itu menjadi pembimbing kegiatan di luar kampus. Itu di back office di admin PDDikti prodi itu sebenarnya bisa dilaporkan gitu, dan kita sudah kasih aksesnya kemarin untuk masing-masing program studi. Dan kalau Bapak Ibu Kaprodi tanya ini jadi tugasnya Kaprodi, enggak, Pak Rektor sampaikan kalau itu menjadi tugasnya dari sekretaris program studi. Bagi program studi yang tidak memiliki sekretaris program studi, maka itu menjadi tugas program studinya, ketua program studinya. Kalau misalkan lupa password dan apa-apa, bisa menghubungi kami. Nanti kami bisa memberikan lagi akunnya. Itu ya Bapak Ibu. Nanti kemudian MBKM, ini sosialisasi kami kepada Kaprodi, nanti Kaprodi bisa sosialisasi kepada dosen MBKM-nya nanti terkait dengan RPS-nya dan lain-lain. Nah, bagaimana dengan mahasiswa Pak? Nah, kami dari penyelenggara program itu juga akan melakukan sosialisasi terkait dengan program yang ditawarkan pada semester ini. Sosialisasi program yang ditawarkan pada semester ini, misalkan UTS mengajar, nanti UTS mengajar akan sosialisasi. UTS internship, sudah kemarin sosialisasi Pak Serwin, karena memang lebih dulu kami buka jatah untuk internship daripada yang jatah-jatah yang lain. Kemudian nanti UTS itu juga preneurship, UTS mengajar,
program Merdeka, Eureka, itu juga akan sosialisasi. Sosialisasi kepada mahasiswanya akan dilakukan oleh masing-masing penyelenggara khusus untuk program, bagaimana cara mendaftar program, bagaimana kemudian nanti penempatan, kira-kira masalah apa yang sudah diidentifikasi oleh penyelenggara di tempat mitra, nanti juga disampaikan sama penyelenggara. Mata kuliah yang direkognisi itu menjadi wewenang program studi. Jadi program studi bisa mensosialisasikan juga kepada mahasiswanya mata kuliah apa saja yang mereka bisa rekognisikan di kegiatan-kegiatan pembelajaran di luar kampus. Kemudian nanti prosesnya juga mahasiswa itu akan mendaftar pada portal MBKM. Portal MBKM itu mahasiswa daftar di sana, dia harus KRS di sana mata kuliahnya. Nah, dalam proses KRS mahasiswa ini di portal MBKM, dia harus berkonsultasi dengan dosen pembimbing akademik dia dan juga ketua program studi dia. Karena itu yang paling tahu tentang mata kuliah apa yang mereka bisa rekognisi di kegiatan pembelajaran di luar kampus. Kemudian nanti penilaiannya dosen pembimbing MBKM itu akan menilai pada portal MBKM yang diberikan di nilai yang diberikan di portal MBKM. Nanti kami akan sosialisasikan lebih kepada untuk program MBKM, portal MBKM kepada program studi dan juga kepada dosen. Nah, proses-proses di program studi itu tidak selamanya harus langsung di drop ke kami di akademik, misalkan ada permasalahan mata kuliah rekognisi seperti apa gitu. Itu bisa diselesaikan di program studi. Cuman nanti di kami, kalau Bapak Ibu nanti mahasiswanya ada yang daftar pertukaran mahasiswa, bagaimana ini? Nah, nanti Bapak Ibu tinggal suruh arahkan dia ke portal MBKM gitu. Jadi sudah daftar di tempat portal kementeriannya, tapi kan untuk nilai nanti kita kan perlu dokumentasi Bapak Ibu. Kalau dulu kita pakai kertas tuh, jadi mahasiswa itu bawa kertas ke program studinya, nanti program studinya taruh mata kuliahnya apa, tanda tangan kaprodinya, nanti tanda tangan kita. Tapi dokumentasinya ini yang seperti ini susah gitu. Kita kemarin kebetulan dapat hibah PKKM, sehingga dapat yang namanya anggaran untuk buat sistem informasi. Ya, itulah adalah portal MBKM. Nah, nanti dokumentasi proses mahasiswa itu mendaftar, kemudian mahasiswa itu mengisi KRS, mengisi KRS-nya itu nanti juga disetujui oleh ketua program studinya. Jadi proses itu dalam asesmen nanti audit, ketika Bapak Ibu diaudit, ketika akreditasi, tinggal kita buka yang secara online gitu. Sudah tidak ada lagi berkas-berkas yang kemudian kita simpan karena semuanya sudah ada di sana gitu. Nah, nanti untuk yang lebih lengkap portal MBKM-nya kita akan agendakan nanti setelah mahasiswanya kita sosialisasikan dulu gitu Bapak Ibu. Karena kita juga program penyelenggara ini adalah penyelenggara program yang secara teknis juga gitu. Kami sedang saat ini beberapa tempat pengabdian sudah mulai jalan Pak Joni, Pak Mas Oji dan Pak Serwin juga sudah jalan juga untuk mitra PKS sebelum mahasiswa ini kita terjunkan di Ganjil. Jadi kami targetkan bahwa tanggal 18 September pertama kuliah itu mahasiswa itu sudah mulai bisa diterjunkan ke semua mitra gitu. Karena kita sudah mulai menginisiasi saat ini mitra-mitranya sehingga kami targetkan ya maksimal nggak seperti dulu. Kalau dulu kan mau UTS ya kira-kira pertemuan kelima atau pertemuan ke-6 atau minggu ke-6 baru mahasiswa MBKM itu diterjunkan sehingga waktu di lapangannya lebih pendek gitu. Nah, kalau sekarang kami coba usahakan untuk kemudian AS-nya diselesaikan dulu saat ini sampai dengan Agustus target kami, sehingga di September, tanggal 18 September ketika awal perkuliahan, mahasiswa itu sudah bisa langsung ditempatkan di lokasinya. Jadi kurang lebih 16 minggu juga mereka berada di sana gitu. Lebih lama, sehingga pengalamannya akan lebih banyak yang didapatkan. Itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu Kaprodi. Semoga apa yang kami sampaikan ini bisa membantu sedikit pekerjaan Bapak Ibu di program studi. Dan semoga banyak pertanyaan yang Bapak Ibu sampaikan dulu yang kami akhirnya menjadikan PR kami di Direktorat Akademik bisa sedikit terjawab gitu dengan adanya pengukuran CPL sehingga nanti kalau ditanya sama asesor atau
sama auditor internal kita, Bapak Ibu paling tidak sudah punya instrumennya gitu untuk menjelaskan. Tentunya pasti ada kekurangan dalam setiap ininya, maka kita sama-sama belajar Bapak Ibu untuk kemudian memperbaikinya di kemudian hari. Itu mungkin dari saya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu Ketua Program Studi. Tetap semangat Bapak Ibu, walaupun di program studi itu lagi ruwet-ruwetnya saat ini gitu, mahasiswa yang mau lulus, mahasiswa yang mau masuk baru gitu. Ini sangat crowded sekali. Sekali lagi saya terima kasih banyak atas waktu yang disediakan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Nora. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Adit atas pemaparannya yang sangat detail sekali. Bapak Ibu, selanjutnya kita buka sesi tanya jawab terkait dengan proses MBKM di semester ganjil nanti untuk diterapkan. Tadi sedikit rangkuman tentunya yang bisa kita informasikan. Ada beberapa jenis MBKM yang dibuka di semester ganjil nanti, dan untuk mahasiswa nanti sudah ada portal MBKM-nya, jadi mahasiswa harus mengisi KRS di sana dan juga mengisi KRS di Siakat itu agar datanya sinkron. Dan untuk data awal yang MBKM itu juga sudah ada flyernya di UX3, jadi untuk mahasiswa juga bisa mengakses di sana, dan nanti untuk detail setiap program MBKM-nya akan disosialisasikan kembali oleh masing-masing pelaksana program MBKM. Baik Bapak Ibu dosen, ketua program studi, selanjutnya kita buka sesi diskusi untuk 3 orang penanya, silakan. Baik, kalau misalkan sudah jelas Bapak Ibu, nanti untuk portal MBKM-nya, insya Allah nanti kami akan sosialisasikan kembali, atau nanti kami akan buat dalam bentuk video untuk Bapak Ibu bisa mengakses, karena Bapak Ibu Kaprodi, Bapak Ibu dosen juga akan mengakses portal MBKM tersebut untuk memberikan nilai kepada mahasiswa yang mengikuti MBKM-nya. Baik Bapak Ibu dosen, kalau sudah tidak ada pertanyaan, sekali lagi untuk absensinya mohon diisi, dan untuk kegiatan kita pada siang hari ini, marilah kita tutup dengan sama-sama melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.